Baik, selamat siang Romo Ari, suster dan teman-teman. Pada video presentasi ini, kelompok kami akan menjelaskan bagaimana sih memilih rancangan penelitian menurut John W. Creswell. Alangkah baiknya, sebelum memulai presentasi, kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, yaitu Katarina Windri Irmawati, dengan NIM 191134018. Saya Yosefa Noviani, NIM 191134023. Saya Dina Suryani, NIM 191134028. Kelompok kami mendapat tokoh yang bernama John W. Creswell. John W. Creswell yaitu profesor psikologi pendidikan di Universitas Nebraska Lincoln. John W. Creswell mendirikan kantor penelitian metode kualitatif dan campuran dan telah menjabat sebagai Clifton Endowed Chair. Beliau mengajar kursus tentang penelitian metode campuran, penyelidikan kualitatif, dan desain penelitian umum. Dalam 3 bidang ini, beliau telah menulis banyak artikel, jurnal ilmiah, bab buku, dan buku. John W. Creswell juga mendirikan jurnal SIG, Journal of Mixed Methods Research, dan telah menjadi pembicara populer tentang metode campuran dan penelitian kualitatif di Amerika Serikat dan luar negeri. Pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian atau research approach merupakan rencana dan prosedur penelitian yang meliputi langkah-langkah dari asumsi-asumsi luas hingga metode-metode terperinci dalam pengumpulan, analisis, dan interpretasi data. Prosedur-prosedur penelitian disebut rancangan penelitian atau research design, dan metode penelitian atau research method spesifik dari pengumpulan, analisis, dan interpretasi data. Pilihan atas satu rancangan penelitian juga perlu didasarkan pada masalah penelitian atau sering disebut research problem yang ingin diteliti, pengalaman pribadi peneliti, dan target atau sasaran pembacanya. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana sih tahapan memilih rancangan penelitian. Yang pertama yaitu memilih atau pemilihan pendekatan penelitian. Dalam bab ini dimulai dengan mendefinisikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan metode campuran. Dengan demikian, bab ini akan sangat membantu pengembangan proposal memutuskan apakah pendekatan kualitatif, kuantitatif, atau metode campuran cocok untuk studi yang mereka usulkan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Dina. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan literatur. Selanjutnya ini adalah penjelasan mengenai rancangan-rancangan proposal, rancangan penelitian menurut John W. Creswell. Sangat penting untuk meninjau pustaka secara ekstensif tentang topik sebelum merancang proposal. Jadi, sebelum merancang proposal itu sangat penting untuk mempersiapkan topik terlebih dahulu di dalam perancangan proposal. Dengan memulai topik, dapat diteliti dan kemudian dijelajahi literatur menggunakan langkah-langkah lanjutan ke dalam bab ini. Di dalam bab tujuan literatur akan membantu
pengembangan proposal mempertimbangkan literatur yang relevan dengan topik dan mulai menyusun dan menulis tinjauan literatur untuk proposal. Next. Selanjutnya, kita akan mendalami mengenai penggunaan teori. Di dalam penelitian kuantitatif, ini memberikan penjelasan yang diusulkan untuk hubungan antara variabel yang diuji oleh peneliti. Di dalam penelitian kualitatif ini, berfungsi sebagai lensa untuk penyelidikan ataupun dapat dihasilkan selama penelitian. Sedangkan di dalam studi metode campuran, peneliti menggunakannya dalam banyak cara, termasuk yang terkait dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Di dalam bab ini juga membantu pengembangan proposal untuk mempertimbangkan dan merencanakan bagaimana teori dapat dimasukkan ke dalam studi tersebut. Next. Menurut John W. Creswell sendiri, strategi penulisan dan pertimbangan etis itu adalah pada bab ini, garis besar dari seluruh topik yang disertakan dapat membantu dalam penulisan proposal. Garis besar ini dapat digunakan sebagai model tergantung pada apakah studi yang diusulkan adalah metode kualitatif, kuantitatif, maupun metode campuran, yaitu metode kualitatif dan kuantitatif. Kemudian, dapat menyampaikan beberapa ide tentang penulisan proposal yang sebenarnya. Seperti pada contohnya, dapat mengembangkan kebiasaan menulis dan ide-ide tata bahasa yang telah membantu dalam meningkatkan penulisan ilmiah tersebut. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Jadi, pada bab ini, pada pendahuluan, dimulai dengan merancang abstrak untuk penelitian. Abstrak adalah bagian awal, bagian pendahuluan. Ini diikuti dengan mengembangkan pendahuluan untuk memasukkan identifikasi masalah maupun masalah penelitian. Membingkai masalah ini dalam literatur yang ada, menunjukkan kekurangan dalam literatur, dan menargetkan studi untuk audiens. Pada bab ini juga dapat memberikan metode sistematis untuk merancang pengantar ilmiah untuk proposal ataupun studi. Next. Selanjutnya, mengenai pernyataan tujuan. Jadi, pada pernyataan tujuan ini, pada awal proposal penelitian, penulis juga dapat menyebutkan tujuan atau maksud utama dari penelitian. Pada bagian ini adalah pernyataan yang sangat penting dalam keseluruhan proposal, dan seluruh bab dikhususkan untuk topik ini. Dalam bab ini juga mempelajari cara menulis pernyataan ini untuk studi metode kuantitatif, kualitatif, dan metode campuran, yaitu metode kuantitatif dan kualitatif. Dan memberikan skrip yang membantu dalam merancang dan menulis pernyataan ini. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Yosefa Noviani. Untuk selanjutnya, pertanyaan dan hipotesis. Penelitian, pertanyaan, dan hipotesis yang
ajukan oleh peneliti berfungsi untuk mempersempit dan memfokuskan tujuan penelitian sebagai rambu utama dalam sebuah proyek. Rangkaian pertanyaan penelitian dan hipotesis perlu ditulis dengan hati-hati. Dalam bab ini juga, pembaca belajar bagaimana menulis pertanyaan dan hipotesis penelitian kualitatif dan kuantitatif, serta bagaimana menggunakan kedua bentuk itu dalam menulis pertanyaan dan hipotesis metode campuran. Next. Selanjutnya, metode kuantitatif. Metode kuantitatif melibatkan proses mengumpulkan, menganalisis, menafsirkan, dan menulis hasil penelitian. Metode khusus ada dalam penelitian survei dan eksperimental yang berhubungan dengan mengidentifikasi sampel dan populasi, menentukan jenis desain, mengumpulkan dan menganalisis data, menyajikan hasil, membuat interpretasi, dan menulis penelitian dengan cara yang konsisten dengan survei atau eksperimental belajar. Next. Untuk selanjutnya, metode kualitatif. Pendekatan kualitatif untuk pengumpulan data, analisis, interpretasi, dan penulisan laporan berbeda dari pendekatan kuantitatif tradisional. Pengambilan sampel yang bertujuan pengumpulan data terbuka, analisis teks atau gambar, representasi informasi dalam gambar dan tabel, dan interpretasi pribadi dari temuan semua menginformasikan metode kualitatif. Bab ini juga memajukan langkah-langkah dalam merancang kualitatif. Next. Untuk selanjutnya, prosedur metode campuran. Metode campuran melibatkan pengumpulan dan pencampuran atau integrasi data kuantitatif dan kualitatif dalam suatu penelitian. Penelitian metode campuran telah meningkatkan popularitasnya dalam beberapa tahun terakhir, dan bab ini menyoroti perkembangan penting dan memberikan pengantar dalam penggunaan desain ini. Bab ini juga dimulai dengan mengidentifikasi penelitian, metode campuran, dan karakteristik inti yang menggambarkannya. Berikut adalah referensi untuk presentasi kami dari kelompok 2, yaitu dari Creswell John tahun 2014 mengenai riset desain kualitatif, kuantitatif, and mixed method approach dengan memilih rancangan penelitian dalam buku Research Design oleh Creswell, profesi online yang didapat dari e-book John Creswell. Sekian presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 2, mengenai merancang hasil penelitian menurut John W. Creswell. Terima kasih.